Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kembali majelis kita, majelis ilmu yang di dalamnya kita banyak mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kebaikan-kebaikan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berbagai macam keutamaan dari majelis ilmu yang tentunya di antaranya bahwasanya kita berharap dengan majelis seperti ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita jalan kita untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi para jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, kita masih di dalam pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Ya. Kita juga masih di dalam pembahasan tentang sholat Jumat ya, di dalam pembahasan sholat Jumat. Dan terakhir kemarin kita sampai kepada hadis tentang mandi di hari Jumat, kemudian pergi untuk melaksanakan sholat Jumat dan sholat sunnah semampunya, dan kemudian tenang mendengarkan khutbah sampai selesai, dan kemudian sholat bersama imam ya. Maka itu pahalanya akan diampuni dari dosa-dosa kita ya, di antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya, ditambah lagi dengan 3 hari. Nah, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah. Baik, kita masuk ke kitab. Langsung aja kita baca apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Ya, bisanadil muttasil ila muallif, ya dengan sanad saya yang bersambung sampai kepada muallif penulis, yaitu Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, qala, beliau berkata, wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ah faqal fihi sa'ah la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha 'azza wa jalla syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara bi yadihi yuqalliluha, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim wa hiya sa'atun khafifatun. Padahal dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah menyebut hari Jumat, maka beliau bersabda, dalam hari Jumat terdapat salat yang tiada bertepatan seorang hamba muslim yang sedang melakukan salat dan memohon sesuatu kepada Allah, niscaya Allah mengabulkan permohonannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan tangan menunjukkan bahwa saat itu sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan saat itu sangat cepat. Nah, kandungannya Ada. Baik, kita lanjutkan dulu hadis berikutnya karena masih tema ya. Bisanatil muttasil ila mu'allif al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Wa an Nabi Burdah an abihi radhiyallahu anhu qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina an yajlisal imamu ila an tuqda as-shalah. Rawahu Muslim. Wa rajjaha ad-Daraqutni annahu min qauli Abi Burdah. Wa fi hadis Abdullah bin Salam inda Ibnu Majah wa an Jabir inda Abi Dawud wa Nasa'i annaha ma baina sholatil asr ila ghurubis syams. Qad ukhtulifa fiha ala aksar min arba'ina qawlan amlaituha fi syarhil Bukhari. Dari Abi Burdah radhiyallahu an, dari ayahnya radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat mustajabah ialah antara imam duduk di antara dua khutbah hingga dilaksanakan sholat. Hadis riwayat Muslim. Daraqutni menganggap rajih bahwa hadis tersebut dari ucapan Abu Burdah sendiri. Dalam hadis Abdullah bin Salam menurut riwayat Ibnu Majah dan dari Jabir menurut riwayat Abu Dawud dan Nasa'i disebutkan bahwa saat mustajabah ialah antara sholat asar hingga terbenamnya matahari. Tentang saat ini telah diperselisihkan lebih dari 40 pendapat yang telah saya rangkum dalam Syarah Bukhari. Kandungan hadis 1, pada hari Jumat ada saat mulia di mana Allah mengabulkan dua orang yang doa orang yang berdoa selama tidak meminta dosa atau memutuskan hubungan darah. Kedua, saat tersebut tidak lama, namun sebentar. Ketiga, saat mulia itu paling besar kemungkinannya adalah 2 saat. Pertama, saat khotib naik mimbar sampai sholat selesai. Kedua, antara sholat asar dan terbenamnya matahari. 4, sunat mencurahkan seluruh waktu untuk beribadah dan berdoa pada saat berkah tersebut dan berusaha untuk meraihnya. Baik, ya para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu di antara keutamaan hari Jumat ya. Bahwasanya di hari Jumat itu ada yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya fihi sah. Jadi pada hari Jumat itu ada satu waktu. Yang mana waktu ini kalau kita menepati waktu tersebut ya sebagai seorang muslim, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta hajat kita, maka itu Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita minta tersebut. Nah, ini menunjukkan dan Nabi mengabarkan bahwasanya waktu ini sedikit, tidak banyak waktu itu. Nah, waktu itu memang perlu bagi kita untuk yang mencari mana ya waktu yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini di hari Jumat tersebut. Nah, dari hadis yang disampaikan tadi, ya disebutkan di sana bahwasanya waktu itu antara ketika imam itu ya naik mimbar, kemudian duduk ya, setelah salam kan duduk ya. Ya, ketika itu mulai dari situ sampai selesainya sholat, berarti dari mulai imam duduk, setelah salam duduk, kemudian sampai khutbah, sampai selesai sholat, nah itu masuk waktu yang mustajab. Di hadis yang lain disebutkan bahwasanya waktu itu dari waktu asar sampai terbenamnya matahari. Nah, Imam Ibnu Hajar sendiri menyebutkan ada 40 lebih ya pendapat tentang di mana waktu yang mustajab ini. Ya, para ulama itu berselisih pendapat di sana dan beliau setelah menyebutkan 40 pendapat itu di dalam Syarah Bukhari. Apa Syarah Bukhari? Kitabnya apa namanya? Yang ditulis Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab apa? Syarah Bukhari. Fathul Bari. Nah, ya Fathul Bari. Ya, di sana emang kitab Fathul Bari ini luar biasa ya, kitab yang sangat tebal ya. Yang itu Imam Ibnu Hajar mensyarahnya dalam waktu ya kurang lebih 25 tahun menyelesaikan itu syarah. Ya. Makanya di situ disebutkan di sana, kalau kita pengen lihat pendapat-pendapat ulama itu ya bisa dilihat di kitab itu 40 pendapat tentang
waktu kapan ini yang dimaksud oleh Nabi SAW tentang waktu yang mustajab tersebut. Tadi sudah disebutkan beberapa faedah yang ada di situ sebagai tambahan faedah ya, dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Basam di sini, bahwasanya ya memang di hari Jumat itu ada waktu yang mulia ya, waktu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kemarin kita membahas tentang ada waktu-waktu yang dimuliakan ya, seperti 10 hari pertama di bulan Zulhijjah gitu kan, atau hari kemarin yang kita lewati hari Asyura ya. Ya itu memang waktu-waktu yang Allah muliakan ya. Ketika Allah memberikan kemuliaan di situ, ya Allah memberikan ya di antaranya misalkan seperti waktu dari Jumat ini, di sana ada waktu mustajab untuk berdoa. Nah, doa apa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Ya semua doa. Doa baik untuk urusan dunia maupun urusan agama, urusan akhirat itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat apa? Dengan syarat yaitu tidak mengandung dosa dan tidak memutus tali silaturahim. Karena itu di dalam hadis Nabi menjelaskan seperti itu, doa yang akan dikabulkan oleh Allah kecuali yang mengandung yang tidak dikabulkan, yaitu doa yang ada dosanya dan ada unsur pemutusan tali silaturahim. Nah, kemudian ya karena di waktu yang disebutkan Nabi SAW itu adalah waktu yang singkat ya, bukan waktu yang panjang, ya maka kita harus berusaha memanfaatkan waktu tersebut untuk berdoa. Yang mana kemudian ketika waktu ini tidak disebutkan oleh Nabi SAW pasnya kapan gitu ya, detailnya kapan, nah ini menunjukkan bahwasanya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu luas kepada kita. Ya. Karena kita bisa berharap kapan saja waktu itu ketika kita memanfaatkan waktu dari Jumat, ya kita bisa berharap semoga itu bertepatan dengan waktu yang telah Allah sebutkan. Akan tapi dari pendapat-pendapat tadi tentang waktu ini kapan, itu yang paling rajih itu ya ada dua ya. Ada dua pendapat yang tadi disebutkan tadi, yaitu ketika imam naik mimbar sampai selesainya sholat, dan juga ketika setelah dari sholat asar sampai terbenamnya matahari. Mengapa kok kedua waktu ini yang lebih utama daripada waktu-waktu yang lainnya ya? Ya kalau kita lihat ya, ketika waktu imam naik mimbar itu, khutbah itu kan di tengah hari ya, tengah hari. Nah, namanya tengah hari itu ya berarti puncaknya hari itu kan gitu. Nah, di situ apalagi dilaksanakan ibadah yang mulia, yaitu ibadah sholat Jumat. Ya, maka di sana menjadi waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, bagaimana dengan waktu setelah asar? Itu menjadi akhir dari hari. Nah, biasanya kalau dalam syariat kita, ketika kita memperkerjakan orang gitu kan, nah di situ kan kita diperintahkan, disarankan untuk segera memberikan upahnya sebelum keringatnya kering kan gitu. Nah itu berarti kan di akhir dari pekerjaan. Nah kalau dari Jumat kita dari pagi sudah mengisi dengan banyak ibadah seharian itu ya, maka sudah layaklah bagi kita di akhir hari itu untuk mendapatkan upah dari ibadah kita, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Nah tentunya dengan yang seperti ini ya kita sangat dianjurkan di hari Jumat itu untuk memfokuskan diri dalam beribadah. Kita bersungguh-sungguh di hari Jumat untuk beribadah. Ya kalau kita bersungguh-sungguh sepanjang hari ya kita nggak perlu khawatir, insya Allah pasti mendapati waktu yang mustajab tersebut. Sebagaimana ketika misalkan Allah merahasiakan waktu tentang Lailatul Qadar. Ya, kalau kita berusaha sungguh-sungguh selama 10 malam di 10 hari terakhir Ramadan, ya insya Allah kita dapat tentang Lailatul Qadar tersebut kan gitu. Ya, tapi kalau kita cuma mengambil waktu-waktu tertentu saja, ya mungkin belum tentu kita akan mendapatkannya. Sama seperti hari Jumat ini. Kalau misalkan kita hanya memilih waktu-waktu tertentu saja untuk ibadah, mungkin hanya waktu siangnya atau waktu sorenya saja, sementara di waktu yang lainnya kita lalai
atau bahkan berbuat sia-sia, apalagi sampai berbuat maksiat, naudzubillah min dzalik, ya maka ini tidak maksud lah bahwasanya dengan adanya keutamaan itu bukan seperti itu. Maksudnya adalah supaya kita semakin ya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat tersebut. Nah, kalau tadi dalam hadis disebutkan di sana la yufiqu abdun muslimun, ya, seorang hamba yang muslim. Nah, maka di sana berisi faedah juga bahwasanya amal yang bermanfaat itu ketika amal dilaksanakan oleh seorang muslim. Ya. Adapun amal yang dilakukan oleh non muslim, ya itu tidak bermanfaat di akhirat. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya, maka kami hadapkan kepada apa yang telah mereka lakukan dari amal-amal perbuatan itu, maka kemudian dijadikan apa? Sebagai debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya amal yang dilakukan oleh orang-orang kafir tersebut. Mengapa demikian? Bukankah Allah nanti zalim? Sudah banyak misalkan kita lihat orang kafir kan banyak di antara mereka yang ahli berbuat amal sosial, gitu kan, membantu sama manusia, ya. Kok kemudian mereka tidak manfaat, gitu kan, nggak dapat pahala? Ya, sejatinya kalau misalkan mau adil-adilan gitu ya, ketika diukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, ya sudah tidak bisa membalas dengan nikmat yang Allah berikan. Nikmat misalkan apa? Nikmat mata, nikmat kesehatan, nikmat yang lainnya itu kalau ditebus ya dengan amal apa kita nggak bisa menebusnya kan gitu. Bahkan dalam hadis disebutkan di sana ada seorang dari kalangan Bani Israel itu yang beribadah selama 50 tahun ya. Siangnya itu untuk puasa, malamnya itu untuk sholat kan gitu. Nah, ketika dimasukkan surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala gak terima, minta dimasukkan surga dengan amalnya. Akhirnya ditimbanglah amal dengan satu mata aja kan nggak cukup, itu nggak bisa untuk menebus nikmatnya mata tersebut. Nah, makanya itu ketika orang-orang sekarang orang kafir gitu, orang non muslim, ya ketika mereka beramal itu untuk menutupi nikmatnya Allah aja nggak cukup gitu. Apalagi minta balasan nanti di akhirat. Sehingga Rasulullah menyatakan kepada kita bahwasanya kita semua itu akan masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amal yang kita lakukan. Amal itu hanya menjadi sebab untuk kita meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu bahwasanya kita dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang kita harapkan. Ya, hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang berdoa itu, ada berdoa tadi itu, beliau bersabda, ya yustajabu lil amdi malam yad'u bi ismin malam yada' bi ismin au qati'ati rahim. Jadi akan dikabulkan doa seorang hamba itu selama dia tidak berdoa dengan berdosa, tidak mengajak malam yada' bi ismin, tidak mengajak kepada perbuatan dosa ya, au qati'ati rahim, atau memutuskan tali rahim, maka itu akan dikabulkan. Nah, ini termasuk syarat dalam berdoa, jangan sampai dalam doa kita itu berisi yang isinya ada dosanya atau ada pemutusan tali rahimnya. Itu riwayat Imam Muslim. Nah, baik, nah itu jelas ya, insyaallah. Nah, kita lanjutkan sekarang. Nah, bisa nanti mutasil dengan sanad saya yang bersambung ila muallif al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala qala wa an Jabir radhiyallahu anhu qala madat as-sunnah anna fi kulli arba'ina fasa'idan jumu'atan rawahu ad-Daraqutni bi isnad dhaif. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, sunnah tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berlaku bahwa pada setiap jumlah 40 orang ke atas wajib mendirikan sholat Jumat. Hadis riwayat Daraqutni dengan isnad lemah. Kandungan hadis: 1. Anjuran sholat Jumat
bagi sekelompok orang yang jumlahnya 40 atau lebih. Namun hadis ini dhaif sehingga tidak bisa dijadikan pegangan. 2. Sah sholat Jumat dengan cara yang mengesahkan jamaah. Ya, baik. Nah, inilah yang dijadikan dalil termasuk dalam mazhab Syafi'i ya. Mengapa mereka mensyaratkan dalam salat Jumat itu harus 40. Ya, kalau kita mengikuti penjelasan Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Ya, panjang Imam Syafi'i menjelaskan di sana terkait mengapa kok ini ya melaksanakan sholat Jumat itu harus dengan syarat misalkan 40 orang gitu. Nah, diantaranya bahwasanya dalam pendapat Imam Syafi'i di sana di kitab itu ya ibadah sholat itu kan ibadah yang paling agung, dan tentunya jumlah rakaat sholat itu juga semakin agung kan. Di sana ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada baca Qur'annya. Nah, di situ Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya kalau akan mengurangi jumlah rakaat itu dari duhur yang 4 menjadi 2, menjadi Jumatan 2 itu, maka di sana itu butuh hal-hal yang istilahnya yang bisa menggugurkan itu. Menurut Imam Syafi'i seperti itu, sehingga kemudian ya kalau memang tidak mencukupi syaratnya nggak bisa digugurkan kewajiban yang 4 rakaat itu gitu. Makanya kemudian Imam Syafi'i ya tetap memilih kalau belum sampai 40 orang ya tetap sholat duhur, karena tidak ingin mengurangi kewajiban 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat. Allah Ta'ala itu yang bisa kita pahami dari penjelasan Imam Syafi'i di kitab Al-Ya. Nah, sehingga dengan adanya syarat seperti ini, maka ini diambil oleh Imam Syafi'i bahwasanya harus boleh dikurangi itu setelah sampai jumlahnya 40. Nah, kita lanjutkan misalkan di sini apa yang disampaikan Syekh Abdul Basam ya tentang penjelasan dari hadis ini. Ya, hadis ini hadis yang dhaif ya, hadis dhaif tidak bisa dijadikan sandaran sebenarnya. Nah, terus coba kita lihat khilaf di kalangan para ulama ya. Jadi yang menetapkan adanya syarat minimal 40 ini ada 2 imamnya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad yang murid Imam Syafi'i ya. Jadi sholat Jumat tidak dilaksanakan kecuali oleh 40 orang yang mukim ya, atau lebih. Sebagaimana diriwayatkan juga adalah riwayat Baihaqi dari sahabat Ibnu Mas'ud. Di sana diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan sholat Jumat di Madinah, dan pada saat itu jumlah mereka 40 orang. Nah, kan tapi di sini dan juga tidak disebutkan bahwasanya Nabi itu pernah sholat Jumat dengan jumlah kurang dari 40 orang. Ya. Nah, kan tapi ini kan berita ya, bukan ada larangan, tapi ini berita. Nah, sehingga kemudian di mazhab Imam Malik ya mengatakan bahwasanya jumlah yang muktabar ya, yang ma'ruf tentang jumlahnya untuk pelaksanaan salat Jumat itu yaitu berapa? 12 orang jamaahnya dalam mazhab Imam Malik. Dalilnya apa? Dalilnya ada di riwayat Imam Muslim. Apa itu? Yaitu tentang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan sholat Jumat ya, dan kemudian di sana datang rombongan dagang dari Syam gitu ya. Lalu jamaahnya buyar. Segera untuk membeli barang-barang yang dibawa oleh kafilah dagang tersebut kan gitu. Dan tersisa di masjid itu hanya 12 orang. Ya, 12 orang saja di masjid yang bersama Nabi SAW waktu itu. Nah, sehingga dan itu pun tetap dijalankan sama Nabi meskipun hanya dengan 12 orang di masjid. Nah, inilah yang dijadikan dalil oleh pendapat Imam Malik bahwasanya ini boleh dengan jumlah 12. Nah,
Ya, kan tapi ya sama bahwasanya ini juga kabar yang tidak ada ketetapan larangan untuk kurang daripada hal tersebut. Dan di sini juga menjadi bantahan kepada mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad ya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwasanya ternyata kurang dari 40 pun juga sah sholat Jumatnya kan gitu. Nah, kalau Imam Abu Hanifah menyatakan beda lagi. Ya karena tidak ada dalil-dalil yang jelas menunjukkan batasan jumlah jamaah Jumatnya kan gitu ya. Ya, maka kembali kepada kaidah bahasa. Yang namanya jamak dalam bahasa Arab itu, kumpulan dalam bahasa Arab itu, ya termasuk dalam sholat Jumat ini ya ada 3. Namanya jamak itu kan 3. Nah, tapi Imam Abu Hanifah menyatakan 3 ini 3 selain imam, jadi 4 dengan imamnya. Jadi 3 jamaahnya, ya, dan kemudian tambah imam jadi 4. Ini karena jamak, bentuk jamak yang paling sedikit yaitu 3. Itu kalau dalam bahasa Arab. Nah, kan tapi kemudian para ulama-ulama yang lain ya, seperti Abu Yusuf ini termasuk murid seniornya Imam Abu Hanifah. Kemudian juga ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Ya, mereka menyatakan bahwasanya ya kalau kembali kepada kaidah bahasa itu ya dianimu dengan 3 itu ya 3 dengan imamnya itu. Jadi makmumnya 2 sama satu imam. Ya, intinya sepertilah pendapat para ulama ya. Mereka berbeda pendapat di situ. Nah, ya terus kita bagaimana menyikapinya? Ya kalau memang kita menetap di suatu tempat dan di sana cuma ada ya orang yang lebih dari 3 aja, ya minimal 3 gitu ya. Ya boleh dilaksanakan Jumatan dengan berdasarkan pendapat dari para ulama seperti ini. Kan tapi ketika jumlahnya lebih banyak, ya tentunya itu lebih baik. Karena apa? Karena Jumat itu juga menjadi hari raya, syiar kan gitu. Ya, syiar sehingga semakin banyak anggotanya tentu semakin baik. Baik, nah itu ya sekilas tentang masalah ini. Baik, kita lanjutkan untuk hadis yang berikutnya. Bisa nanti al-mutasilil al-mu'alif al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah qol, dengan sanad saya yang bersambung sampai kepada Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau berkata, wa an Samurah ibni Jundub radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minati kulla jumu'atin, rawahu al-Bazzar bi isnadin layyin. Dari Samurah bin Jundab bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan pada setiap hari Jumat. Hadis riwayat Al-Bazzar dengan isnad lemah. Kandungan hadis 1. Sunnah meminta ampun untuk kaum muslimin lelaki dan wanita bagi khotib di hari Jumat. Ya, kita lanjutkan dulu, yaitu tadi hadis ini juga yang menjadi dalil mengapa sering sekali kita mendengar khotib itu ketika berdoa, ya Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat kan gitu. Itu di antara dalilnya ini. Ada hadis yang menyatakan seperti ini meskipun ini hadisnya lemah. Hadis berikutnya. Bisa nanti al-mutasil al-mu'alif al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dengan sanad saya yang bersambung sampai kepada al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau berkata, wa an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbati yaqra'u ayatin minal Qur'an yudzakirun nasa, rawahu Abu Dawud wa aslu fi Muslim. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca beberapa ayat Al-Quran dan khutbah untuk mengingatkan orang-orang. Hadis riwayat Abu Dawud dan As-Hadis dalam riwayat Muslim. Namun hadis 1, sunnah membaca 1 ayat dari Al-Quran pada khutbah Jumat. 2, sunnah mengingatkan hadirin pada saat khutbah. Nah, jadi intinya isinya khutbah ya seperti ini kan ya. Isinya khutbah itu ya ada baca ayatnya,
ada peringatan kepada manusia, mengingatkan manusia ya tentang akhirat, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang keimanan kan gitu. Kemudian juga ada ya doa. Ya itu intinya dari isi-isi khutbah ya seperti itu. Ya, sehingga apalagi tadi sudah kita sebutkan di hadis pertama yang kita baca malam ini ya tentang waktu yang mustajab di hari Jumat. Ya, tadi yang pertama kapan waktunya? Yaitu ketika khotib naik mimbar sampai selesai salam. Nah, di waktu yang mustajab seperti itu ya tentunya seorang khotib juga dianjurkan banyak mendoakan kebaikan bagi umat Islam. Nah, ya doanya tentunya ya yang berisi kebaikan ya, kebaikan untuk semuanya, termasuk ampunan juga kebaikan ya, memohonkan ampunan. Ya. Jadi ya doa, istighfar untuk mukminat yang hidup maupun yang mati, ya ini termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dalam setiap Jumat. Ya, meskipun ketika ini adalah dari hadis yang lemah tentunya ya maka ya bukan menjadi kelaziman yang terus menerus, tapi memang diperbanyak seperti itu. Ya. Bahkan sebagian ulama ada mengatakan mendoakan itu, mohon ampunkan itu wajib gitu. Ya, tapi yang lebih tepat itu adalah sunnah, dianjurkan untuk membaca yang demikian. Baik. Nah, ya tentu doa kebaikan untuk kaum muslim itu sangat banyak ya. Kita seperti sekarang misalkan ya di masa wabah seperti ini ya kita berdoa kepada Allah agar umat Islam ditolong dari segala macam wabah, segala macam penyakit ya. Allah memberikan kekuatan, kemuliaan, kedudukan ya kepada orang muslim, memberikan pertolongan kepada musuh-musuhnya. Ya, berdoa untuk kita meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan agamanya ya, berhukum dengan hukum-hukumnya, dengan sunnahnya, dengan kitabnya, ya dengan sunnah nabinya. Ya, kemudian kita mendoakan kepada para penguasa ya, supaya Allah memberikan taufik kepada mereka, Allah meluruskan mereka, menjadikan mereka lurus dalam mengambil kebijakan kan gitu. Dan banyak tentunya kebaikan-kebaikan yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat tersebut. Ya. Nah, baik. Nah, kita lanjut aja kepada hadis berikutnya. Bisanatil mutasil lil mu'allif al-imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala qala. Ya dengan sanad saya yang bersambung sampai kepada al-mu'allif yaitu Imam Ibnu Hajar Asqalani, semoga Allah merahmatinya. Wa an Tariq Ibn Shihab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan mamlukun wa imra'atun wa sabiyyun wa maridun wa Abu Dawud wa qala lam yasmah tariqun minan nabi sallallahu lam yasma' tariqun minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhrajahu al-Hakim min riwayat Tariq al-madhkur an Abi Musa. Dari Tariq bin Shihab bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jumat tak wajib bagi setiap orang muslim dengan berjamaah kecuali 4 golongan, yaitu budak, orang perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud berkata, Tariq tidak mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikeluarkan oleh Hakim dari riwayat hadis Tariq dari Abu Musa. Anak kecil, wanita, budak, orang sakit, dan musafir tidak wajib sholat Jumat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Baik. Nah, ini Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini sholat Jumat itu adalah ya perkara yang wajib ditunaikan bagi setiap muslim. Ya dalam berjamaah. Ya, namanya Jumat ya dilaksanakan dengan berjamaah. Yang tidak wajib siapa? 4. Dari umat Islam itu yang tidak wajib untuk melaksanakan Jumat itu 4. Siapa yang pertama? Budak, yang kedua para wanita, yang ketiga anak-anak, yang keempat orang yang sakit. Ya.
ini tidak wajib untuk menjalankan sholat Jumat. Ini dari segi orangnya ya. Kalau dari segi keadaannya, ya ada tambahan lagi, misalkan dalam kondisi hujan, ya, atau dalam kondisi perang, ya, atau dalam kondisi takut, ya seperti sekarang misalkan dalam kondisi takut itu, atau dalam kondisi safar, ya itu tidak, ya menjadikan tidak wajibnya sholat Jumat, ya. Ya kalau sekarang misalkan dalam kondisi sekarang yang ada ketakutan dengan misalkan wabah seperti ini ya, ketika memang itu nyata dan menjadi kekhawatiran betul ketika kita sholat Jumat ya, maka itu boleh ketika gitu tidak berangkat Jumatan ke masjid seperti kemarin waktu di awal-awal penyebaran ini kan ya difatwakan kita tidak sholat Jumat kan gitu. Kan, tapi ketika kondisi kan sudah mulai membaik ya dan sudah diperbolehkan lagi sholat Jumat ya, maka kita sholat Jumat lagi kan gitu. Nah, tapi ketika misalkan di suatu daerah yang di sana itu masih rawan sekali, mungkin banyak yang sakit gitu, ya boleh ketika itu ada kekhawatiran untuk terkena wabah seperti ini ya tidak Jumatan. Nah, itu masih diperbolehkan. Nah, ini kalau dari segi orangnya ya 4 ini. Dari segi orangnya yaitu budak, perempuan, anak-anak dan yang sakit. Ya. Mereka, nah di sini Torik ini bukan sahabat ya, Torik ini karena dia seorang tabi'in. Sehingga ketika di dalam hadis yang disebutkan di awal itu ya tidak menyebutkan sahabatnya, tapi di riwayat yang berikutnya disebutkan oleh Al-Hakim itu disebutkan bahwasanya Torik ini mendengar hadis ini dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Nah, akan tetapi Imam Nawawi menyatakan bahwasanya Torik ini sebenarnya sudah pernah melihat Nabi, akan tapi dia tidak pernah mendengar apapun dari Nabi. Nah, dengan kondisinya seperti ini maka disebut sebagai mursal ya. Ketika dia langsung Torik menyatakan Nabi bersabda, maka itu sebagai mursal. Ada sahabat yang terlompati, tidak disebutkan di sana. Dan tapi tadi sudah dijelaskan dia mendengar dari sahabat Abu Musa ya. Nah. Baik, nah jadi ketika 4 golongan ini tadi, maka mereka inilah yang tidak diwajibkan untuk menjalankan sholat Jumat di masjid dengan berjamaah. Baik, lanjut kita hadis yang berikutnya. Bisa nanti al-mutasil ilal mu'allif rahimahullah ta'ala dengan sanad saya yang bersambung sampai kepada mu'allif al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ala musafirin jumu'atun rawahu at-Tabarani bi isnadin dhaif. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada kewajiban atas orang musafir sholat Jumat. Hadis riwayat Tabrani dengan isnad yang lemah. Kandungan hadis, anak kecil, wanita, budak, orang sakit dan musafir tidak wajib sholat Jumat. Baik, nah hadis ini kan hadis lemah ya. Tapi dinyatakan oleh Syalbani bahwasanya ada hadis lain yang menguatkan hadis ini. Sehingga hadis ini juga menjadi hujah, menjadi dalil bahwasanya musafir itu juga tidak diwajibkan Jumatan. Ya. Nah, terus di antara faedah-faedah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Al-Bassam di sini ya, bahwasanya Jumat itu tidak diwajibkan kepada yang tadi 4 golongan tadi ya. Budak, kemudian orang sakit, wanita dan anak-anak. Ditambah dengan hadis yang berikutnya tadi yaitu dengan musafir ya. Ya, karena Nabi SAW dulu juga dengan para sahabatnya kan sering safar ya, baik safar untuk safar untuk jihad, safar untuk ya
berniaga para sahabat itu, nah mereka juga tidak menjalankan sholat Jumat. Bahkan safar untuk haji juga, ya mereka tidak menjalankan sholat Jumat. Ya. Jadi di situ jelas. Nah, tapi kemudian ya tidak boleh bagi kita ketika kita itu bersengaja karena nggak pengen Jumatan sehingga setiap hari Jumat safar. Karena nggak mau Jumat. Bisnis Jumat. Ya. Kirim barang Jumat. Bersengaja. Kirim kembang Jumat. Nah, makanya ini tidak diperbolehkan ya seperti itu. Nah sehingga ya kalau memang tapi kalau memang pas memang waktu safar ya memang itu udzur kan gitu. Tapi kalau menyengaja ya itu tidak diperbolehkan. Bahkan ketika misalkan safar itu suatu hal yang harus dilakukan, tapi waktunya boleh milih. Apakah berangkat pagi ataukah berangkat siang gitu kan. Ya itu kita makruh kalau milih berangkat pagi gitu kan. Sementara tidak ada hal yang mendesak untuk berangkat pagi itu. Maka kita tetap dianjurkan berangkatnya setelah sholat Jumat. Nah, ya, taib. Nah, berikutnya juga Jumatan itu diwajibkan kepada orang yang menetap ya, dengan ada bangunan rumahnya di sana menetap. Jadi bukan orang yang nomaden ya, atau juga bukan kafilah-kafilah yang dalam perjalanan. Nah, tapi memang di sana itu menetap ya. Nah, Taib. Nah, jadi seperti itu kira-kira tentang apa namanya tadi yang wajib tentang sholat Jumat. Nah, baik kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Ya. Bisanadil muttasil al-mu'allif al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dengan sanad saya bersambung sampai kepada mu'allif Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Beliau berkata, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa ala mimbar istaqbalnahu biwujuhina. Rawahu Tirmidzi bi isnadin dhaif wa lahu syahid min hadits Barra inda Ibnu Khuzaimah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdiri tegak di atas mimbar, maka beliau berhadapan dengan muka kami. Hadis riwayat Tirmidzi dengan isnad yang lemah, dan menurut Ibnu Khuzaimah hadis tersebut mempunyai saksi dari hadis Barok. Kandungan hadis: 1. Perintah khutbah di atas mimbar, sebab khutbah lebih mudah terdengar. 2. Sunnah para hadirin menghadap khotib dengan wajah. Ya, ini penting disampaikan karena sekarang ini banyak yang ketika Jumatan itu khusyuk. Ya, jadi kalau ada ini khotib di mimbar, kita menghadap melihat kepada khotibnya, bukan khusyuk masing-masing dengan ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau para sahabat itu praktiknya seperti itu. Jadi mereka melihat kepada Nabi SAW, memperhatikan betul apa yang disampaikan Nabi SAW. Kalau kebanyakan kita bahkan ya banyak yang khusyuk ketika Jumatan. Dan na'udzubillah bahkan sampai ada ketika misalkan orang yang untuk tidur aja butuh obat tidur itu berpenenang, tapi ketika masuk masjid untuk Jumatan langsung tidur tanpa obat itu. Subhanallah, ini memang luar biasa. Apalagi dapat tempat nyandar tiang ada AC-nya, masya Allah.
Nah, makanya itu kalau kita mengikuti para sahabat, yang mereka itu kan orang-orang terbaik ya, mereka senantiasa berharap banyak kebaikan dari Rasulullah SAW, maka mereka sangat bersemangat untuk ya memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, di antara faedahnya di sini ya bahwasanya tadi sudah disebutkan ya, khutbah itu dijalankan di atas mimbar ya, karena itu lebih jauh jangkauannya tentunya ya, dengan apa kalau tidak di atas mimbar. Dan bagi para jamaah ya tentunya kita menghadap ke memperhatikan itu dengan melihat ya, bukan memperhatikannya dengan menunduk ya. Karena kalau dengan menunduk itu sangat rentan kita akan khusyuk gitu. Khusyuknya dalam tanda kutip ya. Ya. Dan ini juga lebih beradab ya, ketika kita berbicara dengan orang itu kan menghadap orangnya kan, bukan justru ketika bicara kita nggak ngadep gitu, apalagi sampai membelakangi kan, itu juga kurang beradab. Nah, dan tentunya dengan seperti itu kita lebih fokus dengan apa yang disampaikan oleh khotib. Nah. Termasuk juga faedah dari ini menghadap kepada khutbah ya. Ya, bahwasanya itu akan lebih menjadikan kita bersemangat ya. Lebih kita banyak mendapatkan faedah dari ucapan-ucapan khotib tersebut. Baik. Nah, kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Ya, ini hadis terakhir ya dalam bab ini. Taib. Bisnatil mutasil al-mu'allif rahimahullah wa 'anil Hakam ibni Hazn radhiyallahu anhu qala syahidna al-jumu'ata ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama mutawakki'an ala 'asa au qausin rawahu Abu Dawud. Dari Hakam bin Hazn radhiyallahu anhu, ia berkata, kami melakukan sholat Jumat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau berdiri dengan memegang pada tongkat atau busur panah. Hadis riwayat Abu Dawud. Kandungan hadis, boleh berpegangan pada busur atau tongkat atau sejenisnya pada saat khutbah. Al-Bani berkata, tak disebutkan dalam hadis bahwa Nabi berpegangan pada tongkat atau busur ketika di atas mimbar. Ibnul Qayyim berkata, setelah membuat mimbar, tidak ada riwayat bahwa Nabi menaikinya dengan busur atau pedang atau lainnya. Lihat Ad-Dhaifah 2/381. 2. Mengetuk mimbar dengan pedang adalah bid'ah. Ya. Baik, nah dari hadis ini, inilah juga yang menjadikan dalil bagi kita kenapa kemudian di masjid-masjid itu ada tongkatnya. Ya, karena ada sandarannya. Hadis ini juga hadis yang hasan ya. Ya, bukan hadis yang dhaif. Jadi memang Nabi pernah melakukan seperti ini gitu kan. Dan itu ya boleh kita mengamalkannya. Ya, termasuk di masjid kita sendiri juga ada tongkatnya gitu, kalau kita pakai tongkatnya. Nah, seperti itu. Nah, tapi ya dalam prakteknya ya tongkat atau busur itu ataupun pedang itu memang dipakai tumpuannya, tumpuan berdiri. Bukan seperti yang disebutkan di itu sebagai ketika misalkan mau naik itu dipukul-pukulkan dok-dok. Ya, seperti saya teringat ketika misalkan itu kan meniru kayak di altar-altar di gereja-gereja itu, ketika misalkan mau mulai acara dipukulkan tongkatnya cering gitu. Nah, nggak ada seperti itu ya, nggak seperti itu. Jadi untuk tumbuhan saja, untuk tumbuhan berdiri. Nah, dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ya dianjurkanlah bagi khotib ketika berkhutbah itu untuk bertumbuh kepada
busur atau tongkat atau yang sejenisnya, bisa pedang ataupun yang lainnya yang bisa dijadikan tumpuan. Di antara hikmahnya ya yaitu sebagai penguat lah supaya berdirinya khotib itu ya tidak goyah gitu loh. Apalagi misalkan khotibnya sudah sepuh kan gitu ya, sudah tua gitu. Nah, maka itu juga tentunya lebih menguatkan kan gitu. Demikian juga terkadang itu kalau khotib itu tidak berpegangan seperti ini, ya bisa jadi nanti tangannya bergerak ke sana kemari tidak karuan kan gitu. Nah, tapi ketika seperti ini lebih tenang gitu sebagai seorang khotib dalam berkhotbah. Nah, taib, ya mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Taib, mungkin sebelum diakhiri masih ada yang mau bertanya, yang gue dipersilakan. Kalau kita sholat pada waktu musafir, kebiasaan saya sendiri kalau musafir entah itu ke mana yang jauh-jauh itu 1 hari itu kebiasaan saya tuh nggak pernah meninggalkan sholat Jumat. Itu gimana itu? Mesti tetap aja saya mampir di masjid yang ada sholat Jumatnya. Afdolnya sebenarnya gimana? Mengajar sholat duhur saja atau sholat Jumat tetap kita jalankan? Ya, kalau tadi kita melihat kepada prakteknya Nabi ya, bahwasanya beliau ketika safar melewati Jumatan itu, ya beliau tidak Jumatan gitu dengan para sahabatnya. Akan tapi kalau memang kita pas kebetulan di situ kita berhenti di masjid yang ada Jumatannya, ya kita ikut Jumatan gitu. Kita ikut Jumatan. Karena kalau kita musafir kemudian di situ berbarengan dengan jamaah yang Jumatan, ya kita nggak boleh duhur, ya kita ikut Jumatan gitu. Dan kalau kita sudah Jumatan, ya maka kita tidak perlu sholat duhur. Nah, bagaimana kalau misalkan menyengaja seperti itu? Ya sebenarnya tidak harus menyengaja. Tapi kalau memang kita butuh, misalkan pas waktunya istirahat, sekalian istirahat kan gitu. Nah, apalagi di perjalanan panas ya kita mampir di masjid, ya tidak ada masalah gitu. Tapi kalau misalkan kita menganggap bahwasanya itu lebih afdol, ya itu tidak. Karena Nabi tidak melakukan seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita beranggapan wah saya ini lebih baik lah kalau saya terus-terusan seperti ini gitu. Tapi kalau memang itu pas, memang kita butuh waktunya istirahat siang ya dari perjalanan yang capek seharian kan gitu. Apalagi di siang yang panas ya sambil istirahat ya mampir masjid pasti itu waktunya Jumatan ya nggak apa-apa kita ikut Jumatan. Wallahu ta'ala alam, kira-kira seperti itu. Nah. Terkait pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Hambal itu yang 40 orang di tempat kami dulu itu penduduknya banyak katanya, yang mungkin banyak kampung, tapi yang Jumatan itu tidak banyak. Itu terkait pendapat itu seperti apa? Nah ya kan ada 40 enggak. Nah ya, kalau kita mengikuti tadi yang lebih kuat ya tidak harus dengan 40 kan gitu. Karena pada nyatanya kan Nabi juga pernah Jumatan dengan 12 orang gitu. Nah, jadi nggak harus dengan 40. Jadi tidak harus. Bahkan ulama-ulama yang lain katakan 3 pun sudah sah gitu untuk Jumatan. Ya kita yang ada lagi? Ya. Mengenai tata cara mandi Jumat itu apa sama dengan mandi besar itu? Sama. Sama. Jadi mandi Jumat ya seperti mandi itu. Mandi besar. Bahkan kan di sana ada hadis ya yang menyebutkan itu man ghassala waqtasala itu. Jadi siapa yang mandi dan menjadikan mandi di hari Jumat itu ya mandinya ya mandi wajib itu. Ya kalau tata cara mandi wajib kan sudah kita lewati yang dulu kan, yang dulu ya. Jadi yang paling simpel pakai niat, kemudian membasuh seluruh tubuh kan selesai kan gitu. Tapi kalau mau yang rinciannya karena dari wudhunya dulu, kemudian
dari kepala dulu, di sela-sela, kemudian di bagian kanan, bagian kiri, sampai ke kaki kan gitu. Ya. Dan ya, jangan difahami ya, sebagian dulu sudah kita jelaskan, mandi junub atau mandi besar ini bukan harus dengan mandi keramas ya, nggak harus seperti itu. Yang jelas itu kan nggak ada syaratnya keramas tuh nggak ada. Karena sebagian kita beranggapan ya namanya mandi besar terus dengan keramas. Ya nggak harus seperti itu. Jadi ya mandi itu ya tadi itu pakai niat. Kemudian yang kedua membasahi seluruh tubuh. Baik. Ada lagi? Ya kalau mungkin di daerah Arab di sana kan kesulitannya kan dengan airnya yang terbatas. Kalau di sini mungkin dengan dinginnya itu ya, dengan kedinginan. Mau mandi dinginin itu. Ya boleh diamati juga boleh. Gitu. Nah, cukup ya. Baik, alhamdulillah kalau sudah cukup berarti kita selesai dari pembahasan kitab Salat Jumat ini. Dan selanjutnya kita masukkan kepada bab berikutnya, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Baik, kita cukupkan dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkahan dan kebaikan dari ilmu yang telah kita pelajari, dan kita akhiri dengan doa kami majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.